masih membicarakan soal perang yang terjadi di Timur Tengah. Ya. Dan kali ini Mas Ridwan agak bingung memulainya karena perubahan statement terjadi begitu cepat ya, dinamika terjadi begitu cepat, lempar argumen antara pihak Amerika dengan Iran masih terjadi. Namun yang pasti dari Amerika sekarang kita lihat berupaya untuk memblokade jalur pelayaran Selat Hormuz. Intinya kapal-kapal yang akan masuk dan keluar dari Selat Hormuz katanya akan diblokade oleh Amerika. Meskipun sampai hari ini kita melihat kapal-kapal itu ternyata masih bisa keluar masuk Selat Hormuz. Jadi apakah ini adalah strategi intelijen, taktik perangkah, upaya apa lagi ini yang sedang dilancarkan oleh Amerika? Ya, ini adalah taktik perang ya, Mbak Zilvia. Ini namanya blokade, counter blokade. Jadi dalam maritime grand warfare atau teori perang laut, ini memang lazim dilakukan ketika pihak lawan itu melakukan blokade terhadap satu akses, misalnya pelabuhan, selat, atau pantai, maka pihak lawannya melakukan kontra blokade dengan blokade yang sama. Ini fungsinya supaya kekuatan maritim lawan ini tidak bisa mendapat reinforcement, tidak bisa mendapat bantuan dari luar. Dalam konteks Iran, ketika blokade dilakukan di ujung Selat Hormuz, maka tidak mungkin ada armada lain, misalnya dari Tiongkok misalnya, atau negara lain yang akan membantu Iran bisa masuk ikut dalam grand battle di Selat Hormuz. Itu salah satu teknik warfare maritim. Tapi di sisi lain, kalau saya melihat dalam konteks yang terbaru, ini adalah strategi Amerika untuk menekan Iran secara ekonomi. Yang kita tahu banyak sekali jalur perdagangan yang memang melewati Selat Hormuz dan menguntungkan Iran. Ketika ini dilakukan, tampaknya dari pihak Kementerian Luar Negeri Iran juga sudah melakukan ultimatum ya. Bahkan Laksamana Bagheri, penggantinya Laksamana Tangsiri yang wafat karena diserang oleh Amerika, itu sudah mengancam kalau Amerika tidak mengundurkan atau menghentikan blokadenya di ujung Selat Hormuz, maka mereka akan melakukan retaliasi dengan melakukan serangan ke semua pangkalan, ke semua bandar-bandar pelabuhan di negara-negara Teluk. Itu berarti kan Oman, Dubai juga ada di situ, kemudian Bahrain di sekitar Manama itu, ini adalah hub perdagangan laut yang luar biasa ramai. Kalau itu dilakukan oleh Iran, pasti akan terjadi eskalasi di kawasan. Negara-negara itu pasti teriak kencang minta bantuan Amerika karena serangannya tidak menggunakan kapal tentu saja, cukup dikirimkan rudal-rudal balistik sehingga membuat pelabuhan-pelabuhan di negara kawasan Teluk itu tidak bisa beroperasi. Jadi ini ceasefire kan tanggal 8 ya. 8 April dan kita kira-kira hari ini saat kita diskusi ini berarti sudah berapa hari ya? Sudah hampir 47 hari? Dari ceasefire. Dari agresinya 47 hari, tapi kalau dari ceasefire ya kira-kira 10 hari. Ya, 10 hari berarti kurang 4 hari lagi. Kurang 4 hari akan lagi. Berakhir sekitar 22 April kalau tidak salah ya. 8 tambah 14 kan, 22 April. Jadi kita belum tahu nih dalam situasi yang sangat volatile, sangat fragile, 4 hari ini akan terjadi apa. Tampaknya masing-masing pihak sudah sangat bersiap ya untuk melanjutkan perang. Termasuk dari sisi Iran, mereka menyiagakan brigade rudal pesisir namanya. Jadi di pesisir itu, pesisir pantai pesisir selat itu ada gua-gua kecil yang diisi dengan rudal-rudal namanya rudal Al-Ghodir. Rudal ini memang sengaja ditempatkan di situ untuk melakukan serangan horizontal terhadap kapal yang mendekat. Dan jaraknya bisa sampai 200 km saat ditembakkan. Artinya itu menjadi antisipasi ketika nantinya pada saat gencatan senjata berakhir, USS Frank Peterson atau kapal destroyer Amerika, kapal perusak Amerika itu akan masuk ke Selat Hormuz untuk mengambil alih ranjau dan membuka jalur. Itu akan disambut pertama kali oleh brigade rudal pesisir Al-Ghodir itu tadi dengan kapasitas serang yang cukup luar biasa. Kalau dia lolos dengan sistem pertahanan rudal Aegis yang dimiliki oleh USS destroyer Frank Peterson ini, maka
strategi berikutnya dia akan disambut dengan kapal-kapal cepat yang namanya Zulfikar. Kapalnya ini panjangnya sekitar 14 meter, kemudian awak kapalnya cuma 4. Jadi sangat ringan, sangat cepat, kecepatannya 80 knot atau dalam kilometer per jam sekitar 130 km per jam. Dan itu akan menggunakan model swarming, jadi dikelilingi. Sonar Aegis ini akan pusing, ada efek saturasi Mbak Zilvia. Jadi ketika itu yang nyerang cuma satu kapal kecil, selesai dia. Dimonitor, ditembak, habis. Tapi kalau itu 50 kapal kecil mengitari dalam satu titik yang sama, itu akan sangat membingungkan dalam konteks rudal Aegisnya. Dan pasti pada satu titik ada satu kapal yang lolos. Dan kapal yang lolos itu akan ditabrakkan. Mereka menggunakan sistem atau prinsip kamikaze. Awak kapalnya siap untuk mati syahid. Menurut mereka kan mati syahid. Nah, jadi bayangkan ada satu USS Destroyer Frank Peterson, panjangnya 155 meter, bobotnya 9.000 ton, dengan 330 awak kapal, tenggelam. Yang menahan Iran untuk belum melakukan itu adalah karena ceasefire ini? Karena ceasefire, karena mereka bersepakat 2 minggu, sejak tanggal 8 April. Dan dua-duanya tampaknya eager untuk melakukan perang berikutnya ya. Ya tentu saja karena provokasi juga dari Israel supaya kemudian tidak terjadi perdamaian sejati di situ. Ada ancaman baru yang disebut kartu as. Katanya Iran masih memiliki kartu as, yaitu menutup Laut Merah, Selat Bab el-Mandeb. Itu bisa juga ditutup oleh Iran kalau misalnya Amerika Serikat terus melakukan blokade Selat Hormuz. Resikonya terlalu besar kalau itu, karena sebenarnya Iran ini kan sangat membutuhkan dukungan dari negara-negara Islam yang lain. Dalam hal ini Arab Saudi dan kawasan Teluk. Mereka kan berulang kali bilang bahwa inilah saatnya negara-negara Islam bersatu. Abaikanlah Sunni Syiah, abaikanlah politik dalam negeri. Ayo kita punya musuh besar namanya Zionis Israel. Kumpul jadi satu supaya makin kuat. Termasuk mereka mengajak fakta pertahanan baru, yakni Pakistan Arab Saudi. Seperti kita tahu, setelah ada serangan Zionis Israel ke Qatar, kira-kira sebelum perang, 6 bulan yang lalu, dengan alasan Israel itu membunuh aktivis Hamas yang sembunyi di Qatar, saat itu juga Arab Saudi bertemu dengan Pakistan membuat fakta pertahanan bersama. Artinya jika ada satu serangan sekecil apapun ke Arab Saudi, Pakistan harus membantu Arab Saudi. Nah, Iran sedang melobi supaya fakta itu diluaskan. Tidak hanya antara Pakistan dengan Arab Saudi, tapi juga ada Iran di situ, kemudian ada Turki, kemudian ada Mesir. Nah, kalau itu bergabung, Israel terkepung. Turki dengan kapasitas teknologi persenjataannya yang cukup advance, tentara darat Mesir kira-kira sekitar 150.000 sudah bersiap di perbatasan Rafah, tinggal masuk. Kemudian Pakistan punya hulu ledak nuklir dan Arab Saudi dengan logistiknya yang cukup kaya. Jadi ini yang sangat dikhawatirkan oleh Zionis Israel. Kalau persekutuan atau persahabatan antar negara-negara Islam ini terjadi, ya barangkali apa yang diramalkan oleh pendiri Hamas, Sheikh Ahmad Yassin, pada saat beliau masih hidup, bahwa Zionis Israel itu akan hilang di muka bumi tahun 2027, which is 9 bulan lagi.